صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب يكتب أبد الآمين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. قال: فهذا بيان معاقل الجمل التي تجر فيها فكر المتفكر في خلق الله تعالى، وليس فكر في ذات الله، ولكن يستفاد من الفكر بالخلق لا محالة معرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan, ujar Sidin, maka keterangan sejumlah ikatan-ikatan yang berkeliling padanya pikiran orang-orang yang berpikir tentang makhluk Allah, berpikir tentang segala ciptaan-ciptaan Allah. Sejumlah ikatan-ikatan yang berkeliling padanya pikiran-pikiran orang yang berpikir, yang mereka pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Sejumlah itu walaysa fikrun fi dzatillah, dan tiada padanya itu memikirkan tentang zatnya Allah. Jadi ujar Imam Ghazali, seluruh yang Sidin jelaskan dari awal sampai hendak akhir ini, mungkin malam ini terakhir bab daripada tafakkur. Dari awal sampai akhir masalah tafakkur, nah semuanya itu Sidin hanya sejumlah berkeliling kisah pikiran-pikiran yang orang yang berpikir, semuanya hanya tentang ciptaan Allah, dan kada termasuk berpikir merenungkan tentang zatnya Allah. Jadi Imam Ghazali Sidin kada menjelaskan tentang memikirkan tentang zat Allah, karena kita kada mungkin sanggup untuk memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Sidin berkeliling terikat dengan pikiran-pikiran tentang ciptaan Allah. Itu pun luar biasa ujar Sidin, apabila itu kita bujur-bujur memikirkan dan merasa-rasakan di dalam diri kita. Walakin yustafadu minal fikri fil khalqi la mahalata ma'rifatul khaliqi wa 'azamatihi wa jalalihi wa qudratihi. Dan tetapi diambil faidah dari berpikir tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, akan mengenal, akan mengetahui yang menciptakan, orang yang menciptakan, yang mempunyai kebesaran, keagungan dan kekuasaan. Apabila kita memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, kemudian kita kenali, maka itu akan bisa kita ambil faedah. Ujar Imam Ghazali, apa faedahnya? Akan timbul di hati kita kebesaran Allah, keagungan Allah, tentang kemaha kekuasaan Allah. Nah itu kita sedikit cukup sudah. Apabila kita bujur-bujur memikirkan tentang ciptaan Allah, betapa
banyak ciptaan Allah di permukaan bumi, kemudian kita pikirkan, kita renungkan dengan bujur-bujur, maka akan timbul bahwa asalnya Allah Ta'ala itu teramat sangat agung dan teramat sangat luar biasa. Wa kullama istaktharta min ma'rifati ajibi sun'illahi ta'ala, dan manakala pengenalan engkau telah banyak akan yang ajaib-ajaib ciptaan Allah. Nah, seandainya ujar Imam Ghazali, engkau sudah banyak berisi modal tentang pengenalan ciptaan Allah, engkau sudah banyak mengetahui ciptaan-ciptaan Allah yang ajaib, dan itu sudah menimbulkan keajaiban di dalam hati engkau, dan keagungan Allah sudah timbul di dalam hati engkau. Kanat ma'rifatuka bijalalihi wa 'azamatihi atamma, jadilah pengenalan engkau dengan kebesaran dan keagungan Allah itu merupakan lebih sempurna. Nah, itu lebih sempurna ujar Sidin. Semakin banyak kita mengetahui tentang ciptaan Allah, kemudian kita renungkan tentang keanehan keajaibannya, nah itu lebih sempurna, lebih menguatkan kita, lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi secara ringkas ujar Imam Ghazali, tidak lain adalah banyak-banyak kita ini tafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah. Dan tafakur itu kadang-kadang pakai ilmu, harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Iya, belajar kitab masalah tafakur. Nangapa nang harus kita tafakurakan? Nangapa nang ada keajaiban pada ciptaan Allah? Sebagaimana kita semalam menceritakan masalah kisah Wanyi. Jangan kita kadang membaca kitabnya, kada tahu ternyata Wanyi itu mempunyai dua kelebihan yang sangat besar secara inti. Muntungnya mengeluarkan lilin, muntungnya mengeluarkan madu. Nang dimakannya selalu yang manis-manis saripati bunga, nang dikeluarkannya pun juga adalah saripati madu. Nah, bagi orang yang memikirkan itu luar biasa. Nah, tentu dengan ilmu. Makanya ujar Imam Ghazali, makin banyak pengenalan kita, makin banyak kita mengetahui rahasia keajaiban ciptaan Allah, maka semakin sempurna ma'rifah kita kepada Allah. Wa hadza kama annaka ta'lamu 'aliman. Nah, contohnya Jasidin nang bahwasanya pengenalan kita kepada Allah Ta'ala itu akan lebih sempurna dengan banyaknya tafakkur, dengan banyaknya mengetahui. Contohnya ujar Sidin, dan ini sebagaimana bahwasanya engkau membesarkan orang alim. Contoh, pian mengagungkan orang alim, pian tahu ada di situ orang alim, dan bahkan pian tahu Sidin itu luar biasa alimnya, dan bahkan pian tahu Sidin itu wali Allah Ta'ala misalnya lah. Nah, karena kita tahu, lalu kita membesarkan, lalu kita mengagungkan orang alim, lalu kita menghormati orang alim. Kenapa jadi kita membesarkan, menghormati orang alim nang wali Allah Ta'ala? Karena kita tahu benar banyak tentang kealiman Sidin. Di mana tahunya, misalnya Sidin mengarang kitab, kita baca kitab Sidin, oh luar biasa kitab Sidin, luar biasa ilmu Sidin. Nah, kita tahu Sidin itu alim benar, lalu kita timbul di hati mengagungkan, membesarkan Sidin. Nah, itu contohnya Sidin. Sebagaimana rancaknya sudah kayak guru sekumpul kan. Nah, karena banyaknya kelebihan Sidin, karena luar biasa luasnya ilmu Sidin, lalu orang pun makin hormat, orang pun makin membesarkan. Kenapa? Karena tahu, karena ma'rifah, karena mengenal lawan Sidin. Semakin banyak pengenalan tentang Sidin, Sidin hebat mengarang kitab misalnya, Sidin menulis macam-macam amalan.
lalu besarlah mengagungkan terhadap orang alim tadi. Nah, sebagaimana Allah seperti itu juga. Orang yang sangat banyak pengenalannya terhadap Allah, terhadap kealiman Allah, terhadap kemahakuasaan Allah, maka semakin luar biasa keagungan yang ada di dalam hatinya. Bisa babi ma'rifatika bi'ilmi, dengan sebab ma'rifah engkau, dengan sebab pengenalan engkau dengan ilmunya orang alim tadi. Tahu pada sidin alim, ikam jakanya tahu, jakanya belajar lawan sidin tu hanyar tahu nang kaya apa kealiman sidin, nang mana kita hukum ini kan dapat sidin dapat, nang mana anu ini sidin dapat. Ketika tahu tentang ilmu sidin, betapa dalamnya ilmu sidin, timbul di hati kita penghormatan yang luar biasa terhadap orang tadi, terhadap orang alim tadi. Kenapa kita jadi kadang menghormati orang itu alim? Karena kita kadang tahu ada orang alim sidin berbaju nicis, buat kadalam, ada bukupiah, berjambul sidin karena menyembunyikan kealiman, murtakat orang kayak mengalih di sidin tulak-tulak di jiwa orang temandak di mana-mana kan. Lalu sidin menyamar, kada denang menghormati sidin, kada denang bersalaman lawan sidin. Kenapa? Orang kada tahu. Nah, ketika orang tahu, hal luar biasa penghormatan orang tadi. Orang berjalan di hadapan sidin mungkin tersiku-siku, kepian tuan guru, kepian kah? Kenapa? Karena tahu. Nah, selama kita kada tahu, selama kita kada ma'rifah, selama kita kada mengetahui tentang kehebatan keajaiban ciptaan-ciptaan Allah, maka kada akan timbul keagungan, mengagungkan dan membesarkan terhadap Allah di dalam hati. Fala tazalu tattali'u ala gharibatin gharibah, maka terus menerus engkau meneliti atas yang asing, yang aneh demi yang aneh. Min tasnibihi aw syi'rihi, daripada karangan atau syair-syairnya. Lamun kita ini tahu, misalnya kayak Imam Ghazali nih, kita baca ini kan kitab Imam Ghazali, kita baca kitab Ihya Sidin dari awal misalnya sampai tuntung 4 jilid, 18 jilid, ulang syarahnya. Syarahnya ada yang mensyarahkan, ulang yang memperbanyak penjelasannya sampai 18 jilid. Luar biasa alimnya. Dibaca kitab Sidin, tatamuan di dalam kitab Sidin itu macam-macam syair nang gharib-gharib, nang aneh-aneh, nang kada pernah mendengar karangan-karangan Sidin nang masalah ilmu ini, ilmu rahasia. Luar biasa diteliti bujur-bujur. Ya Allah, alimnya Sidin, hebatnya Sidin. Lalu membaca kitab itu kada ketinggalan hadiah Fatihah lawan Sidin. Hendak baca kitab dulu. Kenapa? Karena menghormati Sidin nang mengarang kitab itu. Tahu bang Sidin orang alim, tahu bang Sidin orang nang luar biasa. Jakanya kada baca kitab Sidin, kada tahu kealiman Sidin, kada tahu dalamnya penjelasan kitab Sidin. Lalu timbul keagungan, mengagungkan, membesarkan di dalam hati karena tahu. Karena kita kada tahu, iya tadi kita kurang penghormatan dan membesarkan. Jakanya kita tahu tuh, misalnya seseorang tuh alim, hatinya selalu ingat kepada Allah. Oh, luar biasa kita, luar biasa. Cuma kita kada tahu masing-masing kita nih, siapa yang banyak benar ingat lawan Allah tiap hari, siapa yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Ibadah yang zahir kan kelihatan, ibadah yang batin ini nang kada kelihatan. Nang hatinya Allah. Ada orang tamu tetap Allah. Bebandir lawan kawan hatinya tetap Allah. Ada sing ngampihan. Nah, seandainya kita tahu itu, nah ada misalnya di dalam saring nang kayak itu, oh luar biasa kita, luar biasa mengagungkan. Kenapa? Karena sangat sulit orang yang seperti itu nang dawam terus menerus ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita Sidin meneliti akan karangan,
kitab orang nang alim tadi, sehingga kita menemukan kegariban-kegariban, keanihan-keanihan kitab sidin, kisah-kisah nang luar biasa nang kada pernah didengar. Mungkin sidin itu langsung bertemuan lawan Nabi, lalu Nabi berkisah, lalu dikisahkan sidin di dalam kitab. Fatazdadu bihi ma'rifah, maka bertambah-tambahlah dengan sebab itu akan ma'rifah. Lalu makin naik kita mengenal dengan orang alim tadi, sidin luar biasa sekalinya, makin mengenal. Wa tazdadu bi husnihi lahu tawqiran wa ta'ziman wa ihtiraman, dan bertambah-tambahlah engkau baginya dengan sebab kebagusannya, akan memujinya dan membesarkannya dan menghormatinya. Kita baca kitab sidin, luar biasa bagus kitab sidin. Mantiknya, balaghahnya luar biasa, nahunya disebut pas, andakan kalimat-kalimatnya rapi, luar biasa sidin. Kebagusan karangan sidin kita ketahui. Makin kita baca, makin dalam, makin rami, lalu timbul di hati memuji, membesarkan dan menghormati. Lalu mengisahkan ke orang-orang, luar biasa sidin mengarang kitab ini, mengarang kitab itu. Coba kamu kada percaya, di dalam kitab sidin itu ada syair-syair yang gharib. Lalu mengisah-isahkan ke orang lain. Kenapa? Karena kenal dan tahu. Hatta inna kulla kalimatin min kalimati, sehingga bahwa setiap kalimat daripada kalimat-kalimatnya diteliti bujur-bujur kalimat demi kalimat. Wa kul baitin ajibin min abyati sya'rihi, dan semua bait yang ajaib daripada bait-bait syairnya. Ada kegampangan tapi ya, orang yang mengarang syair itu luar biasa. Karena syair ini harus betimbang, luar biasa tuh. Lagu, orang menciptakan lagu itu kada kegampangan. Siapa nang kawan yang menciptakan lagu? Yang kada usaha lagu nang syair, lagu dangdut kan. Lagu dangdut tepian mun menyamai lagu orang tuh kada bagus, kada remi. Ini nang ciptaan seorang, nang kawan menciptakan sebuah lagu, nang lagu itu menyentuh ke hati. Jadi syair tuh kan kayak lagu juga. Misalnya kayak khobiri itu ada kegampangan, itu orang yang mengarang syair itu luar biasa. Orang yang memang dari hati nang dalam cinta lawan Rasulullah sehingga timbul syair. Kayak burda, kalau kan burda tuh ijaan bahapa kada, itu karena dahsyatnya kecintaan lawan Rasulullah sehingga timbul puji-pujian terhadap Rasulullah. Yaziduhu mahalan min qalbika, menambah akannya tempat cinta daripada hati engkau. Nah, semakin banyak tahu tentang sidin orang yang alim tadi, semakin menambah kecintaan di dalam hati. Yastada'u ta'dhimahu bi nafsika, yang mendorong, membawa, membesarkan baginya pada diri engkau, sehingga hati terdorong, sehingga hati ini timbul untuk membesarkan dan mengagungkan. Itu bagi orang-orang yang diberi Allah Ta'ala petunjuk, memang seperti itu. Timbul di hati mengagungkan, membesarkan, sehingga tercatat di dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya orang yang cinta beserta orang yang dicintainya. Fahakadza ta'ammurun fi khalqillah fi tasnifihi wa ta'lifihi, maka begitulah berpikir tentang ciptaan Allah, karangannya, susunannya. Nah, seperti itu di sini. Seandainya kita nih akan berpikir tentang ciptaan Allah, dunia ini dengan seluruh isinya ini ciptaan Allah, dalam garis miring karangan Allah, nang disusun Allah. Seandainya kita membaca kitab Imam Ghazali, kita temukan di sana luar biasa susunannya, indah luar biasa, karangannya luar biasa.
timbul di hati kita mengagungkan. Luar biasa Imam Ghazali. Nah sekarang ya Sidin, seandainya kita balik pulang, kita memikirkan bagaimana susunan ciptaan Allah, bagaimana Allah mengarang dunia ini, dikarang oleh Allah, diprogram oleh Allah, disusun dengan rapi. Ada pernah salah dan tersalah, disusun Tuhan. Ini hari ini mati, ini hari ini lahir. Oh sudah dikarang Tuhan, diprogram oleh Allah. Nah seandainya kayak itu di sidin kita, seandainya kita ubah tentang kehebatan orang alim tadi, kita tapakurakan ke arah Allah. Bagaimana Allah mengarang dunia ini, bagaimana Allah menyusun alam semesta ini. Luar biasa Tuhan di dalam hati kita mengagungkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu contoh Jepang Yesidin, contoh supaya lebih bisa memahami tentang keagungan Allah. Wa kullu ma fil wujud min khalqillah wa tasnifihi, dan setiap yang ada di alam dunia ini itu dari ciptaan Allah, dari karangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikarang Tuhan kada gagampangan biar. Baca tulis di kitab tuh iya dunia ini ya karangan Allah, dunia ini. Quran tuh nah karangan Allah. Quran itu mengisahkan dunia kita. Dan bahkan di Quran itu mengisahkan sampai ke akhirat, surga neraka ada situ. Nah, jadi di Quran tuh itulah karangannya Allah. Makanya sumber daripada segala kitab, karangan-karangan manusia, sumbernya adalah karangan Allah, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah karangan Allah. Sudah jelas kalau lah Quran itu, apabila kita membaca Quran nampak benar kebesaran dan kehebatan Allah, karena itu adalah karangannya Allah, ciptaannya Allah. Wan nazaru wal fikru fihi la yatanaha abada, dan pandangan pemikiran padanya tiada akan berakhir selama-lamanya. Nah, walaupun apabila kita memandang, kita memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, itu tidak akan berakhir selama-lamanya. Wa inna malikul abdin minhuma biqadrin ma ruziqa, dan bahwasanya bagi setiap hamba dari pandangan dan pikiran itu menurut kadar yang sudah dianugerahkan oleh Allah, bergantung ilmunya yang diberi oleh Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak tafakurnya. Nah itu intinya sudah. Apabila hendaknya kita tafakurawan Allah, mudahnya ilmu dahulu. Jadi nang pacang ditafakurakan itu apa? Ada ilmunya. Apabila ilmunya ada, lalu kawa bertafakur tiap hari. Nah itu modal utamanya ilmu, sesuai kadar ilmu yang diberikan oleh Allah di dalam hati seseorang hamba. Semakin dalam ilmunya tentang pengenalan terhadap ciptaan Allah, maka semakin luas dan banyak tafakurnya terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Maka semakin kenal dia dengan Allah. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling kenal dengan Allah. Apabila bujur pengenalannya, pasti pengagungannya itu paling besar juga ya. Ada maunya pasti sudah itu. Wal nafsir ala ma dzakarnahu, maka hendaklah kami mempersingkat atas sesuatu yang telah kami sebutkan akannya. Kami singkat ya Imam Ghazali. Wa nad'u ila hadza ma qassanahu fi kitab syukri, dan hendaklah kami menambah kepada ini apa yang telah kami terangkan di dalam kitab masalah syukur. Nah, ada di sini masalah syukur, di situ tambahannya. Fa inna nazarna fi dzalikal kitab, maka bahwasanya kami memandang dalam kitab ini, kitab masalah syukur, bi'idznillah ta'ala, pada perbuatan Allah. Min haitsu huwa ihsanun ilaina wa in'amun alaina, dari segi bahwa itu adalah kebaikan Allah kepada kita dan pemberian nikmat-nikmat Allah atas kita. Nah, jadi ujar Imam Ghazali di dalam kitab syukur itu ada masalah tafakkur. Apa yang ditafakurakan? Kebaikan-kebaikan Allah, yang mana Allah Ta'ala itu selalu terus-menerus memberikan
dia hati karena tak pandang kebaikan-kebaikan Allah. Jadi supaya kita mudah mencintai Allah, ingat akan kebaikan Allah. Manusia sebaik-baik manusia bisa saja ini merangut. Tuhan ini kebaikan Allah pada putus-putusnya. Kadang sampai ke mati, hendak mau sampai ke tenggorokan. Hanya Tuhan ampuni. Kayak pahala jahatnya manusia masih hidup diampuni Tuhan. Baiknya Tuhan kita daripada baiknya Allah. Sampai ke hukum sini sudah masa di parut masih noroh masih diampuni lagi minta ampun. Ada kesempatan sampai ke hukum ini sudah kalau diampuni lagi sudah selesai. Itu daripada kebaikan Allah. Wa fi hadzal kitab nadharna bihi, dan pada ini kitab tafakkur kami memandang padanya min haitsu innahu fi'lullah faqat, dari segi bahwa itu perbuatan Allah semata-mata. Nah, di sini ujar Imam Ghazali kalau sudah masalah tafakkur, nah itu semata-mata yang dipandang adalah perbuatan Allah semata-mata. Jadi orang-orang yang tafakkur, yang mereka itu ma'rifah kepada Allah, maka di dalam tafakkur mereka itu hanya memandang semata-mata itu adalah perbuatan Allah. Wa kullu ma nadharna bihi, dan setiap sesuatu yang kami pandang padanya, setiap sesuatu yang kami pandang padanya seluruhnya itu adalah daripada fi'lullah, daripada perbuatannya Allah. Jadi orang-orang yang sukanya tafakur, banyak tafakur, ilmunya banyak, mereka itu memandang semua itu adalah perbuatan Allah. Fa inna tabi'i yanzuru fihi, maka bahwasanya orang-orang ahli tabiat padanya memandang. Nah, sekarang ujar Imam Ghazali ada segolongan manusia yang mereka itu orang-orang ahli tabiat. Orang-orang yang keyakinannya ini ke arah adat kebiasaan. Wa yakunu nadharuhu sababa dhalihi wa syaqawati, dan jadilah pandangannya itu, pemikirannya itu menjadi sebab kesesatannya dan celakanya. Karena apa mereka sesat? Sebab mereka mengatakan sesuatu yang baru itu memberi bekas dan dengan tabiatnya, dengan adat kebiasaannya. Nah, ini pembuahan ahli tabiat. Nah, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Tasalihu sedikit saja, talimbah sedikit saja keyakinannya. Kadang menggantungkan kepada Allah. Wal muwaffaqa yanzuru fihi, dan orang yang diberi taufik memandang dia padanya, orang yang diberi taufik oleh Allah memandang padanya segala ciptaan Allah, fa yakunu sababu hidayatihi wa sa'adatihi, maka itu menjadi sebab memperoleh petunjuknya dan keberuntungannya di dalam negeri akhirat. Nah, orang yang mendapat taufik memandang sesuatu itu menjadi hidayah, petunjuk dan keberuntungannya. Orang yang ahli tabiat itu menyebabkan sesat dan celaka. Sedikit itu salahnya dia. Tabiat sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan adat, lalu pengrasaan kita ini, keyakinan kita ini, itulah yang memberi bekas kafir hukumnya. Kafir. Ini banyak-banyak membaca 2 kalimat syahadat aja sudah membina besar di hati ke arah situ. Ada awan misalnya lah, awan di atas langit. Maunya hujan hari ini, awan ini namanya hujan akan. Sehingga pengerasaannya dan keyakinannya apabila ada awan pasti hujan. Kada mau hujannya kada ada awan tuh kada hujan. Jadi nama hujan akan tuh awan. Allah jadinya pada dari situ. Nah, itu kafir tak? Kafir orang seperti itu yang mempunyai pengerasaan keyakinan di dalam hati, awan itulah yang mau hujan akan. Nah, orang yang mendapat taufik ini ada.
Ini yakin benar biar kayak apa aja awan labatnya, tebalnya di atas sana. Ini kada bergantung kepada awan. Bisa aja awan itu ditahan oleh Allah, nang hujanakan 100% Allah. Apabila Allah menghendaki hujan, hujan. Apabila Allah kada menghendaki, kada hujan. Nah, ini keyakinan yang wujud. Cuma menurut kebiasaan, apabila awan itu mendung, kebiasaannya hujan. Cuma jangan sampai kita bergantung ke situ pengrasaan kita. Padahal yang sabujurnya, walaupun kada ada awan, apabila Allah berkehendak hujan lebat terjadi. Walaupun awan itu tebal sehingga bumi kita ini hadap, apabila Tuhan kada hendak menghujanakan, kada. Jadi di dalam kekuasaan Allah mutlak. Wa ma min dzarratin fis sama'i wal ardi, dan tiadalah daripada sekecil zarah pada langit dan bumi, illa wallahu subhanahu wa ta'ala yadhillu biha man yasha wa yahdi biha man yasha, melainkan Allah yang maha suci yang menyesatkan ia dengannya orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk dia dengannya orang yang dikehendaki. Orang yang memandang segala sesuatu di permukaan bumi, apapun yang dipandangnya itu sudah dikehendaki oleh Allah, pandangannya itu menyesatkan ia. Memandang sesuatu awan misalnya, inya yakin di hati awan itulah nang hujani, nah itu dikehendaki Allah, inya sesat. Inya tergolong orang-orang nang ahli tabi'i tadi, tabiat. Nah ada lagi mereka yang diberi taufik oleh Allah memandang awan tapi inya kada lupa dengan Allah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk yang Allah sudah dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita orang nang mendapat petunjuk inilah. Jangan sampai kita memandang sesuatu itu, kita pengrasa kita itulah yang memberi bekas. Nah salah satu jalannya tidak lain adalah banyak istighfar. Hendak kuring baca 2 kalimat syahadat, berniat berlepas daripada kekafiran kemurtatan. Kalau ada pengrasa kita, nasi itu nang memberi bekas, banyu itu nang memberi bekas. Kalau ada pengrasa keyakinan seperti itu, kita tiap hari makan, tiap hari minum, tiap hari misalnya minum obat, apabila garing sakit minum obat, asa pengrasa, lalu timbul keyakinan, apabilanya obat kadada sedih gelisah, bisa mati satu. Nah ini nang kita benar takutan benar karena sudah jadi terbiasa, sudah jadi terbiasa. Padahal semua itu ada memberi bekas. Berataannya itu kada memberi bekas. Kita ini kada akan mati, kada akan mati biar penyakit kayak apa aja, parahnya kayak apa aja penyakit kada sing matian kita nih, selama nikmat Allah masih ada pada diri kita. Apabila nikmat kita nih habis, biar sigar orangnya sehat, main ton bisukan kamarian innalillah, dirumpak orang ya motor pecah kepala. Nah nikmatnya habis sudah. Kata kawan, nikmatnya habis. Orang berbagi nasi berataan, ini terguring, kada dapat nasi. Kada dapat. Padahal nasi lapihan banyak, asing-asingnya memberatkan. Lapihan bang, ada yang membawa 3 misalnya 5 misalnya. Bangun guring habis di nasi. Dasar kada ada rezeki. Nah, kada ada rezeki. Nah itulah, seperti itulah contohnya. Paman nazar fi hadhil umur, maka orang yang memandang pada perkara-perkara ini min haitsu annaha fi'lullah wa sun'ahu, dari segi bahwasanya itu adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Apabila seseorang itu memandang sesuatu perkara apapun, dia pandang itu dari segi perbuatan Allah. Pada sesuatu itu ada cerita kisah Allah, ada di situ tentang masalah Allah. Allah kada berpisah,
dengan segala sesuatu, pasti Allah terus menerus pada sesuatu itu membantu dan menolong. Contohnya diri kita ini mengkali ditolong Allah, ya kada mau bergerak. Jadi Allah kada pernah berlepas dengan pertolongannya. Nah, orang yang memandang seperti itu dari segi itu perbuatan Allah, istafada minhul ma'rifah bijalalillah wa 'azamatihi, maka dia memperoleh faedah daripadanya itu akan ma'rifah dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Itu hasil orang yang memandang segala sesuatu, ingat di hatinya di situ ada perbuatan Allah, ada cerita tentang kebesaran Allah, maka hasilnya faedahnya timbul di hati tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Wahtada bihi, dan dia mendapat petunjuk. Wa man nadhara fiha qasiran min nadhari 'alaiha, dan barang siapa memandang memikirkan padanya segala sesuatu yang Allah ciptakan, ia itu terbatas bagi pandangan atasnya, pendek pemikirannya, kada sampai pemikirannya, terdinding dengan Allah, memandang sesuatu tukang dah, memandang awan tukang dan hujan, terdinding dengan awan. Min haitsu ta'siru ba'dihha bi ba'din, dari segi memberi bekas sebagian pada sebagian, memberi bekas sebagian dari sebagian. La min haitsu irtibatuha bi musabbabil asbab, tiada dari segi terkaitnya dengan Allah. Inya memandang sesuatu itu kada terkait dengan Allah. Allah jadinya putus di situ, nang dipandangnya hanya awan. Inya kada mengingatakan, kada menghubungkan bahwasanya awan itu dikendalikan oleh Allah. Awan itu ditolongi oleh Allah, dan Allah kada pernah lupa dan berlepas daripada itu awan. Selalu dilihat, diteliti Tuhan, ke mana gugurnya ke sini, ke arah mana jatuhnya ke sini. Nah, itu kada lepas. Nah, orang yang memandang seperti itu selalu terkait dengan Allah, ingat kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Apabila orang tadi terdinding kada ingat dengan Allah, sehingga pengrasanya dan keyakinannya awan itulah yang memberi bekas nang menghujanakan, atau nasi itulah, lading itulah yang melukai, faqad syaqa wartadda, maka sungguh dia celaka dan dia orang yang murtad, ujar Imam Ghazali. Makanya ujar dulu sekumpul, kita ini banyak yang kita perbuat sehari-hari yang murtad itu. Perbuatan kita ini banyak yang kita lakukan yang menyebabkan kita murtad. Kita kada sadar, lalu kita minta ampun karena kada tahu. Munnya tahu, nah itu kekafiran. Maka oleh sebab itu hendak kuring disuruh kita selalu membaca dua kalimat syahadat kalau mati malam, sehingga di siang tadi kita ada memperbuat sesuatu yang mengeluarkan daripada Islam yang kita kada tahu. Sekurang-kurangnya dosa besar, sebesar-besarnya keluar daripada Islam. Wa na'udzubillah minadh-dhalal. Maka Imam Ghazali berdoa kepada Allah, maka ujar sidin, kita berlindung dengan Allah, kita berlindung dengan pertolongan Allah, minadh-dhalal, daripada kesesatan. Wa nas'aluhu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar bahwasanya Allah menjauhkan kita daripada tergelincirnya kaki-kaki kita dengan karunia dan kelebihannya Allah dan kemurahannya Allah dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan doa Imam Ghazali ini dikabulkan oleh Allah sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah bab daripada bab tafakkur yang kita baca mungkin 3 tahun yang telah lalu. Dan kitab Habib Al-Haddad semalam teman sampai ini bab tafakkur daripada dalamnya ilmu Imam Ghazali. Dalam satu bab kita baca lebih 3 tahun, dan kemudian sidin menerangkan pula masalah mahabbah, tentang kecintaan terhadap Allah, kisah wali-wali Allah Ta'ala nanti kayak apa kecintaan mereka kepada Allah, sehingga ada yang cintanya itu dahsyatnya sehingga menyebabkan kepada kematian.
kisah-kisah orang-orang yang cinta kepada Allah, dahsyatnya amal ibadah mereka kepada Allah karena kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur. Insyaallah nanti setelah bulan puasa, insyaallah kita lanjutkan bab mahabbah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Kamis akan datang puasaan dulu atau di tanggal Kamis. Hari Kamisnya puasaan, malamnya berarti kan tarawehan. Jadi para yang kita paling guna beginian kena bulan Ramadan. Barangnya guna baca manakibka, mungkin banyak manakib kampus ini insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma rzuqna fahmal qawi, Allahumma rzuqna fahmal qawi, Allahumma rzuqna fahmal qawi, Allahumma rzuqna fahman nabiyyi Muhammad